Majelis As-Sakinah tahu terperguru. Majelis As-Sakinah tahu tenuntut ilmu. Kisah menarik yang menjadi sebab lahirnya ilmu nahwu. Suatu malam, Abu Aswad Ad-Duwali, seorang ahli bahasa di masa tabi'in, sedang bercakap-cakap dengan putranya. Putranya tersebut mengatakan pada ayahnya, "Ma as-sanu sama." Lantas, Abu Aswad Ad-Duwali menjawab, "An-nujum," yang artinya bintang-bintang. Putra dari Abu Aswad Ad-Duwali itu balik menanggapi, bahwa yang ia maksudkan bukan dalam bentuk pertanyaan, melainkan bentuk ungkapan ketakjuban. Betapa indahnya langit. Abu Aswad Ad-Duwali terkejut, sebab ungkapan yang dipahaminya dari ungkapan putranya itu bukan dalam bentuk ketakjuban, melainkan bentuk pertanyaan. Apakah yang terindah di langit? Sehingga ia menjawab pertanyaan putranya itu dengan jawaban, bintang-bintang. Perbedaannya hanya dari harakat damah dan fathah pada kata, ahsan. Jika dibaca damah, ma ahsanu as-sama, maka bentuknya adalah ungkapan pertanyaan dengan arti, apakah yang terindah dari langit. Sedangkan jika dibaca fathah, ma ahsana as-sama, maka bentuknya adalah ungkapan ketakjuban dengan arti, betapa indahnya langit. Bentuk kalimatnya sama, namun berbeda harakat, berbeda pengucapan, maka dalam bahasa Arab, bisa merubah pada posisi i'rab, dan tentunya akan merubah arti, makna dan maksud tujuannya. Usai kejadian itu, Abu Aswad Ad-Duwali menjadi gamang. Beliau memikirkan bagaimana generasi mendatang memahami bahasa Arab dan Al-Quran. Akhirnya, Abu Aswad Ad-Duwali mendatangi Khalifah Amirul Mukminin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk melaporkan kejadian tersebut. Lantas, Sayyidina Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Duwali menulis dan menyusun kaidah-kaidah ilmu tata bahasa Arab yang kita kenal hari ini dengan ilmu nahwu. Inilah sejarah ilmu nahwu pertama kali dituliskan secara sistematis. Maka di sana dikenal harakat atau baris, diberikan syakal atau noktah titik pada huruf-huruf hijaiyah, untuk membedakan antara semisal. Kita tidak membayangkan betapa susahnya kita membaca dan mengenal perbedaan huruf-huruf hijaiyah ketika kita membaca Al-Quran, sekiranya tanpa ada syakal tersebut. Padahal sebelumnya Al-Quran pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga masa sahabat dan tabi'in ditulis tanpa syakal dan harakat. Hal ini tidak terlepas dari jasa usaha Abu Aswad Ad-Duwali terhadap kaum muslimin. Tanpa mengetahui posisi i'rab, bisa saja seseorang yang membaca Al-Quran, bukan saja keliru dalam pengucapan, tapi juga mengakibatkan perubahan makna yang fatal. Misalnya pada firman Allah Ta'ala pada surah Fatir ayat 28. Sesungguhnya di antara para hambanya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Posisi i'rab yang menjadi fa'il pelaku di sana adalah kata dengan tanda i'rabnya, damah, meski letak posisinya di akhir kalimat. Sedangkan posisi maf'ul objek yang didahulukan adalah justru kata dengan alamat i'rabnya, fathah. Sekiranya ada orang yang salah baca, kata Allah dibaca, damah, dan kata ulama dibaca, fathah, maka maknanya berubah menjadi, sesungguhnya di antara hambanya hanyalah Allah yang takut pada para ulama. Fatal bukan kesalahannya, masak, Allah takut dengan ulama. Tapi itulah dampak dari kesalahan membaca dan kesalahan posisi i'rabnya. Inilah kelebihan dan kedetailan dalam bahasa Arab yang tidak akan ditemukan dalam bahasa lainnya dalam bahasa lain di dunia. Oleh karena itu, salah satu alasan kekayaan diksi kata bahasa Arab serta keragaman posisi kalimatnya yang begitu sangat detail menjadikannya dipilih sebagai bahasa wahyu kitab suci terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab suci umat terdahulu, Injil, Zabur dan Taurat.
Usaha Abu Aswad Ad-Duali dilanjutkan oleh Imam Sibawayh dengan mengarang kitab ilmu Nahwu yang diberi judul Alkitab. Pada karya Alkitab itu, Imam Sibawayh merumuskan lebih lengkap seperti istilah mabni dan mukrob, fi'il, fa'il dan maf'ul, mubtada dan khabar, jumlah ismiyah dan fi'liyah, dan sebagainya. Selanjutnya, karya-karya Imam Sibawayh dilanjutkan oleh para generasi ulama bahasa pada masa-masa berikutnya, seperti Ibnu Jini, Al-Fara, Imam Al-Jahiz dan masih banyak pakar bahasa Arab yang mereka tinggalkan karya-karya pemikirannya yang masih bisa kita baca dan pelajari hingga hari ini. Oleh karenanya, tidak mudah menjadi seorang dai, seorang ulama, jika belum mampu menguasai ilmu Nahwu yang tergolong dasar, yang oleh para ulama disebut dengan istilah ilmu alat. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu rajin belajar dalam mendalami ilmu alat sehingga kita lebih mudah memahami Al-Quran, hadis serta kitab karya para ulama. Amin. Majelis As-Sakinah tahu terperguru, Majelis As-Sakinah tahu menuntut ilmu, dan dekati pemanis